Selamat siang teman-teman, balik lagi di podcast Visi-Visi Politik bersama saya Brandon Mantoro dan saya Mr. Mo. Mr. Muklis. Oke, pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi. Kemarin kita kedatangan tamu mantan Ketua Bawaslu Belitung Timur, Mas Evan, dan sekarang kita hadirkan bersama kita mantan Ketua KPU Belitung Timur. Kita ready yang sama dengan Mas Evan. Bang Rizal. Apa kabar Bang Rizal? Halo, kabar baik, alhamdulillah sehat semua. Kawan-kawan juga selalu sehat ya. Siap. Ya. Agak kurusan sekarang. Hah? Agak kurusan. Banyak begadang. Alhamdulillah banyak begadang. Banyak. Apa nih kegiatan sehari-hari ini Bang sekarang? Ya, kita kegiatan sehari-hari selain menjadi kepala sekolah SMK Mitra Nusa Bakti, SMK Pariwisata Belitung Timur, juga kita diajak kawan-kawan ya untuk mensukseskan Pilkada Belitung Timur ini tahun 2024 dalam posisi ya tim pemenangan lah gitu. Oh, Ya. tim pemenangan dari paslon 1 ya? Paslon 1. Paslon Dan 1. Mas Ali Reza. Nah, Iya. untuk ini berarti gimana nih Bang? Abang melihat Pilkada di 2024 kali ini? Ini kan udah amin berapa? Amin 3, amin 5. Amin 5, Amin 6. 5. Ya. Ya. Amin 6 pencoblosan. Ini melihat situasi politik sekarang seperti apa nih? Iya, situasi politik sekarang ini ya kita bisa lihat bersama-sama ya bahwa kalau Belitung Timur tetap mengedepankan kondusivitas kan, dan beberapa pemilu juga tidak pernah ada gejolak-gejolak yang berarti di kita. Untuk tahun ini juga seperti itu sebenarnya. Tetapi ya kita melihat ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi dan kita kritisi kan, terkait penyelenggaraan pemilu dalam sisi penyelenggara teknis maupun dari sisi pengawasan, yaitu KPU Belitung Timur maupun Bawaslu Belitung Timur. Nah, harapan kita kan penyelenggara ini kan memang rekrutmen awalnya itu harus benar-benar dipastikan bahwa mereka ini benar-benar netral. Mereka ini harus benar-benar independen dan mereka ini harus benar-benar profesional. Nah, itu dulu dipastikan ketika rekrutmen penyelenggara pemilu, karena sangat riskan sekali. Kita ini penyelenggara pemilu ini kan melayani. Ya. Pertama melayani masyarakat sebagai pemilih, Ya. melayani partai politik sebagai peserta pemilih, dan juga melayani pasangan calon dan pasangan calon ya pada intinya ya. Nah, yang berasal dari partai politik maupun gabungan partai politik. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi dulu gitu. Siap. Tapi ini Bang, izin mungkin sebelum kita terlalu jauh bicara dengan netralitas. Tapi prinsip dasarnya sebenarnya netralitas penyelenggara itu apa sih sebenarnya? Ya. Sama seperti yang kita dengar di media massa atau di literatur. Netralitas itu artinya tentu tidak memihak sisi manapun, salah satu partai politik atau salah satu pasangan calon gitu. Ya. Nah, itu netralitas itu bukan hanya sebagai slogan atau disimpan di dalam hati juga ya, tetapi netralitas itu harus dilakukan dari omongan kita, dari posisi tubuh kita juga harus ada netralitas ini. Nah, harus ada netralitas ini gitu. Kenapa? Ketika kita memposisikan diri ya, tubuh kita di tengah-tengah partai politik dalam kondisi pemilu ini, ya itu bisa diartikan kita itu berpihak nih, kan seperti itu kan. Nah, Kalau sekarang nih gimana nih melihat atmosfernya? Apakah sudah senetral itu? Apakah sudah sesuai dengan yang dimau nih? Maunya kan penyelenggara pemilu ini netral. Iya. Bawaslu. iya. Kalau dilihat dari kesehari-harian ya, kawan-kawan yang ada di KPU Bawaslu memang
tidak pernah ya terlihat gitu kumpul-kumpul atau bareng-bareng atau diskusi berdua atau bertiga dengan partai politik itu tidak pernah terlihat. Tetapi netralitas juga harus dibuktikan dengan perbuatan dan tindakan, perlakuannya. Karena apa? Kita itu harus memperlakukan secara setara, adil ke partai politik manapun atau ke pasangan calon manapun. Sekarang nggak setara nih berarti. Nah, kalau menurut pandangan saya, ya, nah, ini kan karena yang ditanya ini satu orang ya kan. Nah, ini pandangan pribadi dan dari segi tim pemenangan dan dari segi juga bahwa kita punya pengalaman selama 12 tahun di penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten loh. Nah, seperti itu bahwa tindakan-tindakan kawan-kawan ini memang harus terlihat adil. Nah, ketika kita melihat di awal kemarin kampanye, sebelum masa kampanye itu sudah terlihat APK yang bernuansa kampanye, visi misinya ada, nomor urutnya ada, tanda coblosnya ada. Kami sudah pernah melakukan pendekatan dengan berkirim surat ya, ini preventif, tidak langsung represif kita, bahwa tolong loh KPU Bawaslu, di sana ada APK yang sudah terpasang dan APK itu sudah bernuansa kampanye dan terpasang sebelum masa kampanye. Kita melihat aturan yang berlaku, undang-undang maupun peraturan KPU dan peraturan Bawaslu bahwa, dan juga terakhir surat edaran Bawaslu Belitung Timur bahwa dilarang melakukan kampanye sebelum tanggal 25. Itu tertulis. Kemudian hal itu ditindaklanjuti dari tidak ditindaklanjuti. Sampai sekarang? Ya, karena surat itu dibalas. Tapi ada beberapa poin saja yang menjadi fokus mereka untuk membalas surat. Nah, kita juga melihat ada postingan banner kampanye di salah satu media elektronik, media daring, dan masa pemasangan media elektronik itu belum pada masanya, karena masanya adalah 14 hari sebelum masa tenang, tanggal 10 kemarin. Ya, dan banner atau postingan kampanye itu sudah terpasang sebelum itu. Kami bersurat sekalian itu ya, dengan satu surat sekalian bahwa kami memberitahukan itu terjadi. Nah, pada besok harinya banner kampanye itu sudah hilang dari media itu, media daring itu, media online itu. Nah, kami melihat bahwa mereka melakukan tindakan preventif ya, untuk memberitahu paslon atau medianya agar tidak memosting itu terlebih dahulu sebelum pada waktunya kan. Nah, seperti itu. Kami hargai itu. Tetapi tindakan itu tidak menghapus jejak pelanggaran yang terjadi. Nah, itu udah termasuk pelanggaran itu berarti ya? Itu pelanggaran. Ketika kita sudah melakukan tindak pelanggaran, walaupun kita meminta maaf, walaupun kita menghapus postingan itu, tapi pelanggaran itu sudah terjadi. Tapi pelanggaran itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa sih? Apakah oleh paslon atau tim atau orang di luar sekalipun bisa dianggap melakukan pelanggaran? Nah, kita harus melihat ya bahwa aturan yang mengikat itu hanya kadang-kadang ada setiap orang. Ya, ada kelompok tim ya, ada timnya, ada juga paslon. Tetapi ketika postingan kampanye itu terposting di situ, apakah pribadi yang memasang? Pertanyaannya, apakah setiap orang memasang itu? Dan itu kan harus ada menimbulkan biaya-biaya kan, seperti itu. Nah, kita melihat memang ada tindakan untuk menghapus itu. Tetapi maksud kami, ketika tindakan itu sudah dilakukan, harus ada respon yang terukur dong, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun kita tidak melaporkan peristiwa itu secara resmi ya, misalnya dengan KTP, dengan kronologis,
dengan kajian, tetapi ketika Bawaslu Belitung Timur sebagai fungsi pengawasan, dia itu tidak hanya menerima laporan, tetapi ketika sudah diketahui dan itu dapat dijadikan temuan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah informasi yang kami sampaikan kepada Bawaslu Belitung Timur ini apakah dijadikan temuan? Kan seperti itu ya, Bang Muslim ya. Tindak lanjutnya bagaimana? Itu nggak ada. Nah, karena memang di lembaga pengawasan itu kan ada mekanisme laporan dan ada mekanisme temuan. Ketika tidak ada laporan, tetapi itu ada kejadian, apalagi disampaikan secara resmi lewat surat oleh tim 01. Seharusnya ada respon yang terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita melihat flashback waktu kami dulu ya, Bawaslu Belitung Timur ada menduga terjadi pelanggaran administrasi terkait rekrutmen ad hoc ya, PPS dan PPK. Nah, itu nggak ada seorang pun yang melapor, tetapi ketika Bawaslu diduga mengetahui pelanggaran itu dan diduga itu ada pelanggaran administrasi, langsung gitu. Nah, kita tidak masalah, tapi inilah kerja mereka seharusnya seperti itu. Tupoksinya kan, tupoksinya. Dan jangan itu tidak ada sekarang atau jauh dari harapan. Jauh dari harapan kita semua. Walaupun kadang-kadang kita sama Bang Evan ya, ketua itu seperti Tom and Jerry, tapi demokrasi ini hidup gitu. Ada badan yang mengkoreksi kerja kita, kan seperti itu seharusnya. Dan kita juga kerja jadi hati-hati ya. Betul. Nah, bukan kita langsung emosi, wah kami diduga ini. Padahal enggak, ada suatu koreksi. Nah, koreksi itu pembenarannya ada di persidangan, kan seperti itu. Nah, saya juga ketika jadi ketua KPU ada suatu permasalahan, misalnya kemarin dugaan pidana pemilu ya, Pilkada 2020, bahwa ada ujaran kebencian seperti itu. Tidak masalah. Nah, Bawaslu mengajukan itu sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilu ya. Tapi kan kita menghormati proses hukum, bahwa untuk menguji bahwa dugaan yang berasal dari Bawaslu dan Setra Gakumdu itu harus diujinya di mana? Di pengadilan. Nah, kita ingin seperti itu sebenarnya, agar demokrasi ini atau lembaga penyelenggara pemilu ini memperlakukan secara adil seluruh kontestan ini, 1 dan 2 ini harus adil. Ketika kami memperingati pembongkaran KPK misalnya, nah ini kita kita kulas terlebih dalam ya, bahwa bahan baliho yang dipasang sebelum kampanye itu merupakan bahan yang untuk sosialisasi mereka, untuk menaikkan rating ya, survei, disebarlah di mana-mana ya, baik itu dulu nomor 1, baik itu nomor 2, tidak masalah, karena itu adalah hak mereka untuk mensosialisasikan, menampilkan mereka bahwa mereka akan ikut kontestasi di pilkada ini. Nah, dan setelah masuk pencalonan nomor urut dan sebelum masa kampanye, idealnya baliho itu udah bersih. Sudah ditertibkan. Ini zaman Bang Mulis itu pengalaman beliau sebelum kampanye itu clear. Yang menetapkan itu KPU atau Bawaslu? Yang menetapkan itu atas rekomendasi Bawaslu ke KPU Belitung Timur dan sama-sama dengan Satpol PP ya, Bang Mulis ya. Beberapa pemilu kami lakukan ya, menjadi pelaksana pemilu di Panwas Kecamatan Gantung, dan kami juga pernah di KPU Belitung Timur. Kami sama-sama clearkan area semua, zona-zona pemasangan APK bersih. Dan ketika mulai tanggal sekian untuk kampanye, silahkan pasang. Tapi kalau misalnya banner itu nggak ada memuat kayak nomor, lambang, itu cuma ada foto calon sama slogan gitu misalnya. Nah, itu pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang bagus. Ketika APS yang namanya alat peraga sosialisasi ataupun baleho untuk menaikkan survei rating kemarin, branding mereka sebelum kampanye itu tidak ada
nomor, simbol, tidak ada slogan. Di masa pilkada ini sangat lucu, tidak ditertibkan. Ketika waktu penertiban, Bawaslu mengkaji dengan kajian yang sudah kami terima bahwa APK APS itu dianggap alat peraga kampanye pilkada 2024. Mereka bukan bicara materi lagi, mereka bicaranya jumlah. Jadi ada beberapa APS ya untuk menaikkan survei mereka dulu sebelum masa kampanye itu dianggap APS, dan kalau kecil itu dianggap umbul-umbul. Ini bukan omong kosong, ini tertulis di kajian mereka. Nah, seperti itu. Saya waktu penertiban, saya ingin baleho, spanduk pasangan kami silahkan dibersihkan. Kami ikhlas, karena itu bukan APK untuk kampanye kami. Nah, seperti itu kan. Kami hanya memasang APK ketika setelah masa kampanye dimulai. Nah, seperti itu. Nah, inilah. Jadi apakah itu mengindikasi bahwa penyelenggara ini tidak netral sebenarnya? Iya. Dengan munculnya hal-hal semacam itu. Ya, ini kita patut menduga ya. Karena itu pasti ada. iya, perception of innocence itu kita memakai azas praduga tak bersalah. Ya. Tetapi ketika kami melihat seperti itu, ya kami dari pihak sebelah ya, pihak 01 ya itu merasa tidak ada perlakuan adil bagi kami. Ya. Nah, selain Bawaslu, kami juga menyoroti ya atau memberikan saran masukan kepada KPU Belitung Timur. Nah, baik itu di masa pemasangan APK, baik itu di debat kemarin, nah, dan itu sudah kami sampaikan dengan analisa-analisa kami. Ketika pemasangan APK dulu kan tidak tidak benar gitu pemasangan, tidak mengacu ke estetika pemasangan. Jadi ketika angin ada, ketika hujan lebat, nah, jadi spanduknya itu melengkung. Gambarnya sudah tidak terlihat, ada yang rebah. Itu apakah difasilitasi itu ya? Ya, yang difasilitasi. Kami coba koreksi itu dengan surat. Dan harapan kami KPU tidak baperan gitu ya, tidak tersinggung. Karena apa? Karena ini adalah bentuk perhatian kami agar pelaksanaan pemilu ini berlangsung dengan jujur, adil kan, seperti itu prinsip-prinsipnya gitu kan ya. Demokrasi tadi. Betul. Dan untuk debat kemarin juga, di debat pertama kami kan ada masukan juga, dalam rangka tidak untuk memojokkan KPU, tetapi ketika kami melihat debat itu merugikan kami gitu ya, kami ya coba diskusi juga sampaikan seperti ini. Salah satu contoh ya, ada beberapa yang ada 5 lah kemarin tuh. Yang pertama ketika pencahayaan. Jadi ketika debat itu terjadi, streamingnya sudah keluar, saya langsung tanya gimana gambarnya di video kan, videonya di itu ya direkam. Nah, ketika sebelah lagi ngomong cerah nih. Ketika sebelah lagi ngomong gelap nih, pasangan kami gelap. Gelap tuh kenapa? Nah, oke, saya analisa. Nah, kedua, ada dugaan kami moderator itu dalam memilih dan mengambil soal itu salah. Karena apa? Karena dia sendiri bingung waktu itu, dan itu terlihat oleh kita semua waktu debat pertama. Nah, jadi dan itu diakui oleh panelis dan menegur ketika salah, itu salah. Nah, seperti itu. Ketiga juga masalah mikrofon ya. Nah, kami juga langsung respon waktu itu ya, tolong diganti mikrofon karena memang ini ya. Nah, tapi alhamdulillah EO-nya Posbel itu ketika diskusi dengan saya di rapat, dia langsung respon. Siapa? Nah, ketika sebelum mulai debat ya, evaluasi kan perlu ya. Nah, ketika sebelum debat kan ada uji coba gitu ya, uji coba. Saya ada kan, Mas Bram ya. Saya bukan ingin ini, tapi saya ingin tahu gitu. Rupanya ada kendalanya, bukan semata-mata dari EO itu sendiri, bukan. Karena di langit-langit
auditorium itu sebelah kanan itu 6 lampunya, sebelah kiri itu ada 4. Oh. Makanya kemarin lightingnya, Oke. makanya kemarin ditukar ya. Posisi 1 2 itu ditukar dan ada lighting tambahan. Lighting tambahannya miring. Jadi di sini udah terang, sedikit ke tengah, di sini benar-benar gitu. Nah, itu teknisnya seperti itu saya ini. Terus masalah mic ada protes-protes ya. Sebenarnya saya udah memastikan dari sore itu memastikan. Saya ingin memberikan apa ya, pemahaman ke yang protes di dalam itu. Ini nggak gini loh, aku udah periksa semua loh. Ya. Paannya nggak terlalu dekat mic-nya, jadi merasa tidak terdengar waktu itu Ya, ya. ya. Itu benar. Nah, kedua masalah lighting juga saya udah lihat di laptopnya kan. Itu sudah sama semua gitu. Jadi nggak ada kendala kemarin. Cuman yang kami jadi perhatian juga, sebenarnya debat itu kan kami usulkan dulu pada periode terdahulu itu kan 3 kali. Terus ada untuk televisi juga kan. Nah, tapi kan kita nih televisi lokal nggak ada, streaming nggak ada. Untuk relay juga siaran tunda juga kayaknya nggak efektif kan. Ya. Tolonglah itu digunakan lah sebenarnya untuk ketiga kali, biar masyarakat ini tahu semua bahwa bagaimana calon kita ini bisa menyampaikan visi dan bagaimana kita menilai pasangan calon kita ini benar-benar memahami Belitung Timur ini, memahami apa yang akan dikerjakannya ke depan. Kan seperti itu harusnya. Kita tidak bisa disajikan dengan calon-calon yang memang nggak ada pilihan gitu ya. Waduh, ini gimana ngurus nanti gitu kan, ngurus daerah kita. Nah, ini mohon maaf ya kalau ada yang mendukung 02, tapi itulah kenyataannya bahwa kami itu sebenarnya ya dengan kami berada di tim advokasi, kami ingin profesional saja seperti itu. Mengerem pasangan kawan kami ketika menyampaikan sesuatu. Kemarin juga kita lihat kesan positif ya, Pak Aan dengan Bang Ali Reza menyampaikan hal-hal positif kepada paslon 02 ya, positif ya. Saya kenal nih sudah lama dari kecil ini. Pokoknya positif semua. Tapi balasannya bukan positif, nyerang negatif. Nah, ini seharusnya selesai debat itu udah selesai, hanya penyampaian positif saja terakhir itu. Kalau bisa diulang itu dilihat. Ini positif, ini negatif menyampaikan. Wah. Oke Bang, kita kembali ke soal netralitas penyelenggara. Kira-kira menurut Abang nih, ketika netralitas penyelenggara itu dipertanyakan, bagaimana legitimasi kita terhadap integritas untuk mengawal suksesnya pilkada ini? Iya, ya kita dalam artian ya, kita sekarang kan dalam posisi sebagai warga masyarakat, dan saya sebagai tim ya advokasi. Ya kita hanya bisa memancing agar mereka itu memperlakukan kita secara adilnya dengan seperti ini, dengan bersurat, dengan memberitahu, mengkoreksi gitu. Nah, kalau untuk memaksa mereka kayaknya nggak bisa. Nah, tapi ingat, kita ini kan punya satu lagi lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, semua perilaku, semua keputusan, semua tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ini hanya satu lembaga yang bisa mengkoreksi dan menilai serta menguji. Ketika semua hal yang sudah kita lakukan kita tidak mendapatkan respon positif, ya jalan satu-satunya dan jalan terakhir adalah kita ingin mengkoreksi dan menguji netralitas, profesional dan independensi mereka itu melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kan itu ruang yang dapat kita gunakan ya. Nah, dan itu sah-sah saja kita melakukan itu gitu. Nah, kalau kita memvonis mereka tidak netral, tidak apa kan ya kita siapa? Nah kan seperti itu. Jadi itulah lembaga yang bisa menguji, mengoreksi dan menilai serta memutuskan bahwa mereka itu melanggar azas-azas atau prinsip-prinsip pemilu. Nah, cuman artinya ketika mereka mungkin tidak netral sebagai penyelenggara,
kira-kira nih hasilnya pilkada Ya, masih layak nggak kita percaya sebagai masyarakat? iya. Itu Ini kan tentu pertanyaan. jadi, berat Iya, sebenarnya itu gitu. pertanyaan yang berat. Hanya bisa kita uji, kita koreksi ketika kita menemukan hal-hal yang memang menjadi pelanggaran-pelanggaran berat Ya. di pilkada ini atau pemilu. Nah, pelanggaran-pelanggaran berat yang ada di pemilu ini kan kita tahu ya sebagai penyelenggara pemilu adanya suatu mobilisasi ya di suatu tempat, adanya pergerakan-pergerakan secara masif, terstruktur dan sistematis. TSM kata orang. Ya. Nah, tapi saya terbalik, terstruktur, sistematis dan masif. Masif. Untuk membuat pemilih ini memilih salah satu paslon. Nah, itu pelanggaran berat. Dan juga pelanggaran-pelanggaran selain pelanggaran pidana pemilu yang lain ya. Nah, ketika kita punya ruang, ketika punya pengetahuan dan ketika punya data, bukti, kenapa tidak? Ya. Ya, kenapa tidak? Kita punya ruang kok, punya saluran kok untuk menyelesaikan ini semua. Nah, dan tidak menutup kemungkinan ya ketika selisih ya gitu ya, selisih dari perolehan suara nanti itu di bawah 2%, 2% sampai ke bawah. Itu kan dibukanya ruang untuk adanya gugatan-gugatan ya. di Mahkamah Konstitusi, baik itu dari pihak yang menang atau yang kalah dan pihak-pihak terkait seperti itu. Ya, ya. Nah, disitulah juga kita punya saluran atau ruang yang diberikan oleh konstitusi negara kita ini untuk mencari keadilan-keadilan untuk pemilu yang sudah berlangsung. Dan ingat satu hal bahwa kita semua mungkin ya, tidak menutup kemungkinan mereka juga mempersiapkan segala sesuatu. Kami ini mempersiapkan segala sesuatu juga mungkin ya. Dalam artian kami dari tim advokasi bahwa ya kami semua mengumpulkan data-data yang memang kami duga adanya ketidakadilan, ketidaknetralan, ketidakprofesionalan, ketidakindependensinya mereka penyelenggara pemilu dalam pilkada 2024 ini. Menurut Abang apa kira-kira dampaknya ketika penyelenggara itu sudah tidak netral? Dampaknya apa sih untuk pilkada kita? Ketika mereka sudah dikoreksi dan sudah dinilai dan diputuskan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang lain, yaitu DKPP, mereka bisa kena teguran biasa, teguran keras, bahkan pemberhentian tetap atau pemberhentian sebagai ketua. Bisa saja seperti itu kalau memang terbukti secara sah dan meyakinkan. Tapi tolonglah ya kita menghimbau lah semua kita untuk menjaga kondusivitas. Kami juga dari tim menjaga kondusivitas. Kami dalam rangka selama ini hanya memberikan koreksi, mengirimkan surat, persuasif itu semua. Tolong diidahkan gitu maksudnya, detail dengan terukur gitu, ditanggapi ya. Kalau dengan balasan surat ya kami oke, ada beberapa dibalas kami oke lah, tapi ada beberapa yang tidak gitu. Kami pertanyakan itu, tapi kami tidak menjadi catatan kami dan dokumentasi kami aja bahwa penyelenggaraan pemilu di 2024 ini ya ada catatan dan koreksi dari kami seperti itu. Oke, mumpung kita udah sama tim advokasi pemenangan Paslon 01 nih, gimana melihat isu-isu yang berkembang di masyarakat nih Bang, mulai dari isu politik uang sampai ke isu-isu SARA yang berkembang di masyarakat. Itu cara melihatnya seperti apa sih dari point of view-nya Bang Rizal sendiri? Ya, sebagai pribadi yang berpengalaman ya di penyelenggaraan pemilu dan sekarang posisinya ada di tim advokasi pemenangan 01, saya melihat ketika konsultasi politik ini pertarungan head to head yang menampilkan calon yang memang ada dua keyakinan berbeda, itu tetap ada isu-isu SARA, ada isu-isu tidak bagus gitu ya. Nah, tapi kita memandang bahwa selama
isu itu tidak dimainkan secara jelas dan terang-terangan, ya mungkin ya itu akan menjadi dasar bagi pengawas pemilu untuk menaikkan isu itu atau tindakan-tindakan siapapun, ya semua orang bisa kan, atau tim paslon atau paslon menjadi pidana pemilu, karena isu sara ini kan tertulis ya di dalam undang-undang maupun peraturan KPU, hal yang dilarang. Di undang-undangnya pidana pemilu. Sejauh ini sih masih masih terukur lah gitu, koridor lah. Kalau ada misalnya kalimat atau kata-kata yang sebenarnya kita tahu tetapi tidak terang benderang gitu, ya itu biasa. Itu biasa di pilkada manapun, itu biasa. Nah, seperti itu kan, kita kan punya pengalaman beberapa kali kontestasi pilkada ini yang muncul isu sara. Udah 3 kali dengan ini, udah 3 kali. Pak Basuki, Pak Suri, sama sekarang Pak Alfa. Ya, dan itu tidak ada menjadi pemicu bahwa kita ini akan berpecah, tidak. Kita ini akan gontong-gotongan, tidak. Tidak seperti itu, tapi ya kita harus dewasa juga. Indikatornya terang benderang dalam menggoreng isu-isu politik uang, termasuk sara itu seperti apa sih? Terang benderang, ya. Dalam banner jangan pilih pemimpin Muslim atau tolak politik uang atau seperti apa sih? Ya, kalau itu kan sejenis himbauan ya, itu tidak terang benderang. Tolak politik uang, oke, kita menghimbau masyarakat seperti itu. Terus jangan pilih Muslim, itu kan himbauan. Ajakan tapi itu. Ya, ajakan. Tetapi kita tidak menyinggung siapa. Nah, walaupun kita tahu itu menyinggung siapa. Tapi kalau terang benderang itu, nih kasih uang untuk si A, milih si A, ada. Saya tim, ini uangnya pilih si A. Ada videonya, ada misalnya stiker visi misinya, clear barang itu. Ikuti alat buktinya berarti kalau terang benderang. Ketika kita ujaran kebencian ke orang, kita sebutkan namanya, ada dengan jelas. Terus ujaran kebenciannya apa, gitu ya. Kalimatnya bagaimana, seperti itu kan. Siapa yang ngomong. Berarti sampai sekarang masih cukup kondusif lah istilahnya. Iya, harapan kita memang bukan hanya kita merasa cukup kondusif, tapi kita berdoa semoga pilkada ini berjalan tertib, lancar, damai, kondusif. Kita disodorkan keterpilihannya pemimpin yang melalui proses pilkada yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Untuk Bang Rizal mungkin di sesi akhir ini apa sih harapannya Bang untuk penyelenggaraan pemilu di 2024 ini, terutama di Belitung Timur ini? Ya, pertama dari segi penyelenggara ya, harapan kita penyelenggara pemilu ini memang orang-orang yang bisa diukur netralitas, profesionalitas dan independensinya itu tolonglah di-upgrade gitu. Dan penyelenggaraan pemilu semoga bisa berjalan dengan baik ya, lancar, tertib lah. Dan harapan kita terpilih pemimpin yang benar-benar menjadi harapan kita untuk Belitung Timur yang lebih maju, seperti itu. Oke. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara nih. Semoga diskusi kita pada sore kali ini memberikan insight yang baru bagi teman-teman, dan no offense ya teman-teman, jangan sampai ada yang tersinggung dengan podcast kita hari ini, karena tujuan kita baik untuk memberikan saran, masukan dan juga kritik terhadap orang-orang yang kami sebutkan tadi. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih.